Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke anak-anak, ini pagi menjelang siang ya, tapi semangat kita harus semangat pagi terus. Orang kalau semangatnya pagi, seger, biasanya ini semangatnya masih luar biasa. Gitu ya. Oke. Yang pertama, Bunda mengucapkan kalian semuanya kan diberikan kesehatan hari ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Kita tunjukkan bahwa kita hari ini bisa bersyukur ketemu sama teman-temannya. Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Tadi ya siapa? Musdalifah sama kita doakan kalau mereka sakit supaya cepat sembuh, bisa kumpul lagi dengan kalian. Oke anak-anak, kemarin Buning sudah share di grup WA. Kalian sudah disuruh buat kelompok dengan temanya masing-masing. Kemudian disuruh membawa HP. Sudah bawa semua? Per kelompok satu ya. Nah, HP ini nanti kita gunakan untuk mencari informasi-informasi, boleh menggunakan AI atau Chat GPT. Itu di situ banyak sekali yang kita bisa temukan. Oke anak-anak, materi kali ini tentang cuaca dan iklim, masih ada lanjutannya dengan kemarin. Anak-anak bisa melihat cuaca hari ini dengan kemarin beda apa sama? Beda ya. Kita lihat hari ini kalau kalian keluar cuacanya panas, cerah, bisa dikatakan cerah. Kemarin mungkin ada mendung-mendungnya, agak siangnya atau sorenya itu turun hujan. Tapi mudah-mudahan hari ini cerah ceria seperti wajah-wajah kalian sekarang. Cerah enggak? Cerah. Oke, kita lanjut tentang cuaca dan iklim. Mungkin ada yang sudah baca-baca atau dengar cuaca itu apa. Nah, sebelum kita ke sana, baca dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari ini. Mas, yang dekat dibaca. Tujuan yang pertama apa? 2, 3, 4. Ya, jadi kalian di akhir pembelajaran nanti harus bisa memahami 4 tujuan pembelajaran ini. Nah, nanti asesmennya atau penilaiannya, nanti kita di akhir itu ada kegiatan diskusi, di mana dalam kegiatan diskusi tersebut kalian harus ada kerjasama, aktif, kemudian bertanggung jawab, gitu ya, sesuai dengan tujuan pemerintah itu siswa harus paham betul tentang profil lulusan. Kita lanjut pengertian cuaca. Ini pada dasarnya atau kita buat kata kuncinya aja. Cuaca itu keadaan sesaat. Nah, kalau iklim dalam waktu yang sangat lama, panjang, waktunya, tempatnya juga luas. Tapi kalau cuaca seperti sekarang ini, waktunya sempit, bisa jadi sekarang di Penaruban cuacanya cerah, tapi di rumah kalian sana Sidomukti mungkin agak mendung, atau di Tawang mungkin sudah hujan, gitu ya. Jadi ada perbedaan di waktu dan tempat. Oke, kita lanjut. Yang menyebabkan kenapa toh kok ada cuaca itu kok cerah, mendung, ternyata ada beberapa unsur yang mempengaruhi. Di antaranya apa? Tekanan udara. Jadi kalau udaranya tekanannya besar, cuacanya biasanya agak dingin ya. Tapi kalau tekanannya kecil, biasanya kita
kayak apa namanya, hawane iki panas. Kalau istilah orang Jawa panas jero. Jadi di luar panas tapi kebalik ya, di luar dingin tapi di dalam itu rasanya panas. Oke, kita lanjut. Ini tadi suhu udara. Kemudian yang kedua tentang kelembapan udara. Kelembapan udara itu hubungannya dengan tadi ya, panas maupun dingin. Semakin lembab udaranya, hawanya semakin dingin. Oke, kita lanjut berikutnya. Angin, kemudian curah hujan, juga sinar matahari. 6 hal yang mempengaruhi perubahan cuaca maupun iklim. Itu sekilas saja untuk cuaca dan iklim. Oke, kita lihat video berikut ya. Nanti kalian amati betul, karena untuk asesmen diskusi nanti hubungannya dengan video yang Kuning tayangkan. Abaikan iklannya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar View. Lanjutan materi geografi. Belakang bener nggak? Bener ya. Fenomena geofis. Pada video hari ini kita akan membahas cuaca dan iklim. Oh iya, benar. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita akan awali dari perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Sementara iklim keadaan rata-rata dari cuaca di suatu wilayah. Faktor pembedanya waktu dan tempat. Contohnya kita akan bedakan dari waktu. Cuaca itu berlangsung sangat singkat. Paginya cerah seperti ini, siangnya bisa berawan dan sorenya bisa hujan. Berubah sementara harian, bahkan jam bisa jadi menit. Sementara iklim itu waktunya lama, bisa jadi tidak berubah sepanjang masa. Nah loh, bisa lewat kan tuh? Nah, semua kelihatan. Daerah yang beriklim tropis atau gurun ya namanya daerah iklim tropis gurun. Hanya faktor yang sangat luar biasa. Kalau ada yang perlu kamu catat, nanti kamu catat. Unsur cuaca dan iklim ada 7, 1 radiasi matahari, 2 temperatur, 3 kelembapan udara, 4 tekanan udara, 5 adalah angin, 6 awan, dan 7 hujan. Kita awali dari radiasi matahari. Merupakan pancaran energi oleh matahari dan menjalar ke ruang angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Banyak sedikitnya radiasi matahari ke permukaan bumi ini dipengaruhi oleh datangnya sinar. Pada pagi dan sore hari cenderung tidak panas atau kalah panas dibanding siang hari. Kenapa? Kalau pagi hari. Oke, saya pause. Jadi untuk radiasi matahari ini banyaknya sinar matahari yang apa istilahnya sampai ke permukaan bumi. Yang pertama ini dipengaruhi oleh sudut datangnya sinar, letak lintang, kemudian lamanya penyinaran matahari dan relief. Relief itu bentuk permukaan bumi. Biasanya daerahnya yang tinggi, daerah pegunungan itu mendapatkan sinar matanya lebih kecil daripada daerah yang dataran rendah. Luas permukaan matahari yang menyinari kulit. Nih, kita lanjut berikutnya. Radiasi matahari ada ganti lagi, kemudian juga ada termo. Nih, yang kedua kelembapan udara. Tadi ya ada kelembapan. Jadi kelembapan udara itu banyaknya uap air yang dikandung oleh udara atau atmosfer. Kayak sekarang ini menurut kalian meskipun cerah, lembab atau tidak?
agak lembab ya, jadi tidak begitu panas sekali. Itu karena apa? Ini ada dua macam jumlah massa uap airnya ini kalau kita menghitung. Nah, kita bisa menghitung ini harus kolaborasi dengan mata pelajaran IPA. Kalau di IPS kita tidak bahas mencari kelembapan udara ya. Nanti kalau pas jam pelajaran IPA kalian bisa menanyakan pada guru IPA, Bu Suswanti, Ibu mau tanya cara menghitung ini bagaimana. Kita lanjut lagi. Untuk kelembapan udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum atau dingin ke daerah yang bertekanan minimum atau panas. Alat ukurnya ada anemometer, Ini berikutnya angin. Angin. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan angin satu. Oke. Faktor berikutnya atau unsur berikutnya adalah angin. Ini ya, angin biasanya bergerak dari yang apa? Maksimum ke yang minimum, dari yang dingin ke yang panas. Bisa diukur dengan alat anemometer. Ini juga di mapel IPA ada, nanti kalian akan mempelajarinya. Oh, alat ini bisa dipakai untuk mengukur kecepatan angin. Alat ini untuk mengukur kecepatan hujan. Itu nanti di mapel IPA ada semua. Oke, kita lanjut berikutnya. Jenis angin kita lewati aja. Berikutnya ada awan. Nah, awan kalau cerah, kita lihat sekarang ini. Ini ya, ada awan yang sangat tinggi sekali namanya awan cirrus. Kemudian menengah atau alto, bukan alta ya. Ini awannya alto. Ketinggiannya 2000, yang ketiga awan stratus yang sering kita apa istilahnya? Paling dekat dengan kita itu yang stratus. Oke. Ini yang terakhir hujan. Hujan ini ada hujan konveksi dan hujan orografis. Hujan ini yang terjadi pada daerah dekat khatulistiwa. Kalau hujan orografis, daerah yang dekat dengan lereng pegunungan. Kalau kita di sekitar sini, menurut kalian yang zenit apa yang orografis? Zenit, karena kita itu hampir dekat khatulistiwa ya, dekat laut, jadi awannya panas terus. Beda kalau yang di daerah pegunungan itu cuacanya mendung, sepertinya mendung tapi nggak mendung, jadi hawanya bisa dikatakan sangat dingin. Nih masih hujan. Oke, kita lanjut yang hubungannya atau pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari yang cuaca. Kita lihat video berikutnya. Kok banter banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini ya, ini sudah masuk ke pengaruh cuaca dan iklim ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu. Jadi tayangan sebelumnya berkaitan sekali dengan adanya perubahan iklim, terutama di Indonesia. Lalu apa sih pengertian dari perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Perubahan iklim apabila terjadi secara terus-menerus tentu akan berpengaruh dan Nih, ini perubahan iklim pengaruhnya. Kita lihat gambarnya dulu ya. terjadi di ibu kota. Nih, kalian bisa lihat dampak perubahan iklim, ada bahaya banjir. Bisa kamu masukkan nanti di dalam apa namanya, dampak positif apa negatif kalau menurut kalian banjir? Negatif ya.
Oke, berikutnya. Lalu apa saja sih penyebab terjadinya perubahan iklim melalui tayangan berikut ini? BPPT Trihandoposeto mengatakan polusi udara di Jakarta disebabkan emisi gas buang kendaraan. Nih, ini juga membawa pengaruh yang buruk ya, banyaknya asap mobil, kendaraan yang lewat, yang tadinya hawanya sejuk, dingin, menjadi panas dan kalau di muka itu rasanya kayak tebal sekali. Itu yang menyebabkan polusi udara ya. Kemudian banyaknya hutan yang ditebang. Itu juga akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan manusia. Oke, kita lanjut lagi. Ya, intinya tadi sepintas saja videonya kamu sudah melihat. Nah, sekarang kalian tadi kan sudah bisa melihat gambaran kalau ada perbedaan cuaca, iklim, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian bentuk kelompoknya sudah ya. Nah, satu kelompok nanti mengerjakan peta konsep. Ini nanti akan diambil penilaian. Jadi dibuat diskusi, kemudian penilaiannya dari keaktifan kalian, terus ada refleksi. Apa bentuk refleksinya? Nanti kalian setelah mengerjakan konsep sudah jadi, ada game atau istilahnya ada kegiatan window shopping, di mana tiap kelompok nanti ada yang menjaga peta konsepnya. Nah, anggota yang lain nanti akan berkunjung ke kelompok-kelompok yang lain, memberikan komentar, masukan, atau tambahan-tambahan. Tidak boleh memberikan komentar yang jelek, yang apa istilahnya merendahkan. Misalnya, gambar ini jelek, yang dinilai bukan itunya, tapi apa isinya, ya. Kamu bisa menambahkan, loh ini unsur cuaca ini kok ada yang belum masuk. Kamu tinggal tulis di kertas sticky note, tempel. Nanti semakin banyak komentar yang positif berarti semakin apa istilahnya bagus nanti nilainya. Tapi kamu nggak boleh, sekali lagi nggak boleh menjelek-jelekan dari gambar ini. Yang dinilai kan bukan gambarnya ya, tapi isinya. Paham ya? Oke, saya bagi per kelompok. Ini saya kasih waktu 15 menit. Ini kelompok 1 ya. Terus kelompok 2. Ada yang masih bawa spidol merah enggak? Kamu kelompok 3. Yang ini ya. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, konsepnya yang sudah kamu buat bisa kamu lanjutkan, waktunya 15 menit aja. Nanti kalau sudah 15 menit, kalian bisa tempel, kemudian kita mulai Windows Shopping. Oke, lanjutkan dulu. Nih spedolnya. Sebelum mengerjakan, kita ice breaking dulu aja, ben ora ngantuk. Merahnya kok kurang ya, ada yang punya merah enggak? Nanti gantian ya, yang butuh warna merah, biru, apa? Ini 2 nanti di kita es berikung dulu apa? Tepuk wow atau ganti? Wow dulu ya. Oke,
Semuanya biar semangat, yuk. Dikasih apa? Oh, keren. Ketoknya kok ijik lemes. Kita ulang sekali yang semangat. Stefandi rak semangat, temennya malah rak semangat. Ulang ya. Dikasih apa? Wis. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Udah, kamu lanjutkan dulu. Kalian boleh cari materinya pakai Canva apa AI, ada lagi itu apa sekarang ChatGPT ya. Banyak sekali di situ. Kalian bisa manfaatkan. Sudah ya? Sudah, ini sudah lumayan. Kalau sudah, kita tempel dulu. Pakai nih. Ini mau ditambah lagi gak? Sudah. Yang lingkar, ini Mas pindah kelompok. Oh iya, yang itu ya. Ini ditempel ini Mas, tempel situ ya. Nih. Coba. Ini loh. Nanti masih kabur-kabur itu. Coba dibuka, coba ditempel dulu sebelah situ. Ada yang bawa solasi lagi nggak? Coba ini, udah. Enggak apa-apa. Tapi kelihatan ya. Ini tempel di, mau di sini apa di sebelah sini? Ya. Tapi nanti temennya nggak bisa lihat ya. Ini nang, tempel dulu. Belakang yang ditempel.
Eh. Ini sudah. Ini ya, nanti tinggal nempel. Hijau nggak ada. Lah kemarin ada, itu punya siapa? Yang bawah. Yuk langsung tempel yang sudah dibagi dua. Belakangnya ya. Belakangan. Yuk silakan tempel. Berarti kamu sana nanti ada yang jaga 2, yang ini yang jaga 3, yang 4 muter. Oke, saya kasih ini. Itu lepas. Yang 1 jaga di sini ya, yang 3 muter. Nah. Kamu berarti mencari pakai bawa pulpen, ditulis sini, nanti ditempel di kelompok yang kamu kunjungi ya. Berkunjung ke kelompok lain. 4. Yang jaga siapa? Ya. Ini yang muter kamu, itu yang jaga. Ini berapa? 4 berarti. Nah, yang itu pasang di sini aja. Gak kelihatan deh. Ini yang mau jaga, oh yang keliling kamu. Bawa pulpen. Udah? Sini, no. Berarti nanti yang mau ke kelompok 3 ke sini ya. Kalau di sana nggak kelihatan. Kamu berarti yang jaga di sini, yang itu. Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Dalam hitungan 5 kalian sudah geser ini ke kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? 4 ke kelompok 5, 5 ke kelompok 3, 3 ke kelompok 1, 1 dan 2. Boleh tukeran, terserah. Yang penting kamu keluar dari kelompoknya, mencari informasi baru di kelompok yang lain. Yang jaga tetap jaga. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Ya terserah, cari. Sini tunggalnya sini. Ayo, ini kosong.
Kalau kalian masih membutuhkan ini silakan, misalnya Bu saya mau komentar di kelompok lagi yang lain boleh ambil. Nih, cari yang kelompok lain boleh, tidak apa-apa. Gantian ini yang jaga siapa? Yang ini? Yang belum siapa? Ya tidak apa-apa. Makin banyak makin bagus. Gantian ke kelompok lain. Boleh. Kelompok lain lagi boleh. Ada lagi yang mau minta bisa ke kelompok lain. Ini kenapa kesini semua ya? Gantian kelompok itu kosong, dibagi biar gak uyel-uyelan di situ, pindah ke sana. Nih, yang mau minta silakan. Dicari kelompok yang belum ada tempelannya. Baru berapa? 2, 3. Ada lagi yang mau minta? Bisa ke kelompok yang lain? Ini nak. Sudah apa belum? Oke, kalau sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing sesuai kelompok. Bisa ditinggal. Oke, semuanya sudah berkeliling, sudah melihat hasil karya teman-temannya. Sudah ada yang dikomentari, ada yang komentarnya positif, ada yang negatif. Ada nggak? Tidak ada ya. Oke, nah sekarang kita simpulkan bersama-sama. Apa yang sudah kalian lihat dari video tadi, kemudian apa yang sudah kamu buat konsep, kemudian dengan yang materi kemarin, kita simpulkan bersama-sama. Ternyata cuaca maupun iklim itu pengaruhnya besar sekali terhadap kehidupan nyata, kehidupan dalam masyarakat. Siapa yang mendapat tugas di manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Kelompok berapa? Yang manfaat cuaca dan iklim kelompok berapa? Kemarin. Yang kamu kerjakan yang manfaat ini ya. Ini kelompok berapa? Ya. Nah, ini dari kelompok 3 ini sudah kalian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini untuk
mendukung tanaman berkembang biak dengan adanya penyerbukan ya yang membutuhkan angin. Nanti bisa tanya sama guru IPA. Kemudian menghasilkan apalagi nih? Hujan dibutuhkan enggak? Sangat dibutuhkan. Para petani tidak bisa menanam padi kalau belum ada musim hujan. Kemudian dari penjemuran, kemudian ada kapal perahu itu juga membutuhkan cuaca maupun iklim. Kalau iklimnya lagi nggak baik, cuacanya lagi nggak bagus, para nelayan nggak akan berlayar. Oke, yang manfaat sudah, yang ini pengertian cuaca dan iklim. Gampang, ini kita hubungkan dengan dunia nyata sudah kelihatan. Oh, saiki cerah, bisa jadi nanti siang hujan, bisa jadi nanti malam banjir, gitu ya. Oke, dampak, oh jangan, enggak berdoa banjir, enggak. Seneng gue naik banjir, apa? Ya, unsur cuaca dan iklim. Tadi ya sudah ada sinar matahari, hujan, dan suhu, kelembapan udara. Ini sudah, kelompok ini apa? Dampak negatif, apa kira-kira menurut kamu? Dibaca coba, Buning, tidak kelihatan. Apa dampak yang pertama? Bencana alam, betul. Banjir itu termasuk bencana alam. Kemudian ada angin lisos, angin topan, tadi tayangan video sudah ada. Yang terakhir kelompok ini apa? Dampak positif apa diantaranya? Dengan adanya cuaca, baca aja nggak apa-apa. Ya, intinya kalian tadi sudah paham tentang cuaca dan iklim baik dari unsur maupun manfaatnya. Sekarang yang terakhir umpan balik atau kita buat refleksi. Buning nanti tempelkan ini di depan. Silakan semuanya ini saya bagikan buat perasaan kalian hari ini dengan model pembelajaran yang kita sudah laksanakan ya. Kalau kamu senang buat emoji gambar sing lucu. Kamu sedih yo emojinya sedih. Silahkan sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Tapi ditempel di kertas yang itu. Minta tolong dibagikan, Mas. Dan cepet. Ini nang. Kamu bagikan satu-satu aja. Diambil satu. Ya, satu-satu. Yang ini dengan proses pembelajaran kita hari ini. Kamu pink apa kuning? Udah, gambar dulu. Mau digambar, mau tulisan, saya senang. Saya ice breakingnya asik, terserah. Kurang. Dibagikan. Berapa? Pinnya tinggal 2. Kamu warna apa? Oh, ini namanya enggak pink. Salem. Berapa? Tadi yang bawa double tip. Double tip tadi siapa? Boleh. Yuk dibuat dulu. Double tipnya mana tadi? Silakan. Tulisan boleh, gambar emoji boleh.
Ini enggak bisa. Oke, kalau sudah dari kelompok 1, silakan kamu tempel, terserah tempatnya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 dulu. Terserah mau nempel di mana. Ayo, yang sudah silakan ditempel. Kelompok sini. Kurang. Warna apa? Pink. Dia tidak apa-apa, pakai aja. 3 itu. Pasah telu. Yang belakang ini belum. Dah. Kalau kurang bisa di sebelahnya. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Oh, masih ada Evandi sama Iki. Yuk. Sini bisa. Nah, kan yang nempel atasnya tok, bawahnya bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ternyata kalian kreatif semua ya. Gambarnya ini menggambarkan suasana hati kalian sekarang. Oke, terima kasih. Sebelum Buning tutup, karena waktunya sudah habis, kalian tadi ada asesmen yang nanti akan kalian ini ya. Jadi selama kalian tadi berdiskusi aktif, kemudian kreatif, ada nilainya. Besok akan kami bagikan minggu depan ya untuk nilainya. Sekarang belum saya sampaikan. Nah, akhir kata ini kan sudah 2 jam, sudah habis waktunya. Sebelum Buning tutup, kita baca alhamdulillah dulu bersama-sama. Yuk, alhamdulillah. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat dan bahagia. Gitu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.